ya, cerminan-cerminan dari cara Allah ya, reflections of God's way. Nah, apa sih maksudnya cerminan-cerminan cara Allah? Ternyata bagaimana cara Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan kita, cara Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan kamu dan saya, itu sebetulnya tercermin dari kisah-kisah inspiratif yang sering kita dengar, begitu ya. Tapi saya ingin tunjukkan pada hari ini, seringkali lebih mudah bagi kita untuk mendengarkan dan menerima serta mengagumi kisah-kisah inspiratif, entah dari YouTube, entah dari TikTok, entah dari bacaan-bacaan, tapi jauh lebih sulit bagi kita untuk mengagumi, bahkan menerima ya cara Allah bekerja. Nah, contohnya apa? Nah, Pak Cahyo akan ajak kita bersama-sama merenungkan tema ini, dan sekali lagi saya minta untuk kita meneduhkan hati, minta bimbingan Roh Kudus bagi kita sekalian. Allah Roh Kudus, ini kami rindu untuk mendengar firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang memberikan hikmat dan menolong kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, rekan-rekan muda sekalian, ada nggak yang tahu gambar ini siapa? Kalau dari namanya kita jelas tahu ya, oh Pak Cahyo, itu namanya Joni Eareckson Tada. Ya, siapa tuh Joni Eareckson Tada? Nah, teman-teman, mungkin teman-teman tidak terlalu mengenal nama ini karena nama ini populer tahun 80-an ke atas ya, zaman-zamannya Pak Cahyo masih muda. Tapi coba lihat tuh ya, bukunya itu terjual 5 juta kopi, 5 juta eksemplar terjual. Dikasih kata pengantar oleh pendeta Billy Graham, penginjil terkenal, dan juga pendeta Francis Chan. Nah, siapa sih Joni Eareckson Tada ini? Nah, rekan-rekan muda sekalian, dia adalah seorang anak muda yang penuh dengan cita-cita. Masa muda sungguh senang, hidup penuh dengan cita-cita, gitu ya. Wah, tapi apa yang terjadi? Pada satu kali sebagai seorang olahragawan, karena dia senang olahraga ya, dia berenang sama teman-temannya, dan yang terjadi kemudian ketika dia terjun dari atas tebing, waktu dia masuk ke air ternyata airnya cukup dangkal dan dia terbentur. Dan akibat benturan keras itu apa yang terjadi? Nona cantik ini, saudara-saudara, mengalami kelumpuhan di masa remajanya. Aduh, dia sangat sedih sekali karena mengalami kelumpuhan yang luar biasa dalam anggota-anggota tubuhnya. Hidup yang penuh cita-cita tiba-tiba lenyap begitu saja. Nah, zaman dulu, teman-teman, tidak seperti zaman sekarang ya. Zaman kita remaja dulu, kami remaja dulu, belum ada internet, belum ada TikTok, belum ada Instagram. Jadi, kalau ada satu kisah yang menonjol saja, zaman dulu tuh langsung bisa booming gitu ya. Kalau zaman sekarang kan sudah terlalu banyak kisah ya. Nanti ada kisah inspiratif, kamu buka IG, ada lagi, kamu buka IG, ada lagi. Jadi terlalu banyak kisah inspiratif, akhirnya menjadi terlalu biasa begitu ya. Tapi zaman dulu ketika belum ada internet ya, ada satu kisah saja yang menonjol, wah itu rasa-rasanya tuh luar biasa banget. Nah, kisahnya John ini termasuk kisah yang luar biasa. Dia berusaha menaklukkan kelumpuhan yang dia alami. Dia hampir minta bunuh diri, dia minta bunuh diri kepada teman-temannya, tapi teman-temannya tidak membiarkan dia bunuh diri. Dia hampir ingin mati. Kemudian yang terjadi kemudian adalah dia mencoba untuk bangkit. Dia mencoba bangkit. Dia mencoba untuk melukis, ya lihat dia melukis dengan mulutnya, dan kemudian dia mencoba untuk menjadi penulis, dan buku-bukunya, tulisan-tulisannya, karena orang zaman dulu belum ada internet ya, belum ada media sosial kayak sekarang, jadi suka baca, hiburannya baca ya. Jadi apa yang terjadi? Bukunya terjual miliaran eksemplar. Wah, dia jadi orang terkenal, dia jadi motivator dengan imannya kepada Tuhan. Kebetulan bertepatan dia orang Kristen yang saleh ya, dengan imannya kepada Tuhan dia bangkit, dan kemudian dia menjadi berkat, bersaksi bagi banyak orang dan bagi banyak anak muda. Nah, ini kisah Joni Eareckson Tada. Bagaimana dari kelumpuhan, dari kelemahannya, dia bangkit dan mencapai kebesaran, ya, mencapai keagungan, bahkan jadi berkat bagi orang lain. Nah, itu bukan salah satu kisah. Kalau kita lihat kisah yang terbaru, ini yang di zaman kalian ya, di zaman kalian. Namanya Nick Vujicic. Kalian pasti lebih tahu daripada Joni Eareckson Tada kan? Nah, Nick Vujicic ini terlahir, bahkan lebih ironis lagi, dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki-kakinya hanya sebesar itu ya. Nah, apa yang terjadi dengan Nick Vujicic? Dia juga tumbuh besar, ingin mati. Dia bahkan papa mamanya pun sempat bingung ya, karena papa mamanya tuh hamba Tuhan ya. Kok hamba Tuhan melahirkan anak yang semacam ini? Jadi orang tuanya juga bingung dan putus asa. Nick Vujicic juga ingin bunuh diri, tapi karena iman kepada Kristus ya, tiba-tiba dia juga diperbaharui dan dibangkitkan. Dan kemudian disitulah kita mulai melihat ada YouTube yang menampilkan dia, memberikan motivasi kepada anak-anak SMA, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Bahkan audiensnya, pendengarnya jauh lebih besar daripada pendengarnya Pak Cahyo. Dia pendengarnya ribuan. Kalau Pak Cahyo mungkin ratusan pun tidak ya, hanya puluhan. Tapi dia ribuan pendengarnya di seluruh dunia.
mendengarkan khotbah-khotbahnya. Nah, saudara, justru lewat kelemahannya, kecacatannya menjadi daya tarik buat orang. Coba seandainya dia tubuhnya normal, ya mungkin dia kalah bersaing dengan pendeta-pendeta besar yang lain ya, tapi justru karena tubuhnya unik, ya, cacat dalam pengertian tertentu ya, atau disable, ya, yang terjadi kemudian dia justru dari keunikannya itu menarik perhatian dan orang jadi ingin dengar apa sih yang mau orang ini ocehkan begitu ya. Dan ternyata ketika dia memberitakan Injil, dia menyaksikan hidupnya, banyak orang itu dijamah menangis terharu dan diperbaharui. Jadi kita melihat lewat kelemahan, lewat kekurangan, lewat keterbatasan, orang itu bisa mencapai kebesaran, orang bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Nah, itu dari kekristenan. Dan mungkin dari pihak-pihak lain di luar Kristen mungkin ya, orang-orang dunia pun punya kisah-kisah semacam itu ya. Ada contohnya ini yang terkenal adalah Erik Weihenmayer. Erik Weihenmayer ini siapa sih? Dia saat remaja didiagnosa menderita penyakit langka di retina matanya. Dan pelan-pelan pandangannya mulai memudar, dia mulai buta ya. Tulisan-tulisan di buku sekolah tuh makin kelihatan mengecil gitu ya, dia nggak bisa baca. Sampai akhirnya Erik tuh buta total. Dia frustasi, dia marah, dia kesepian, seakan dunia ini runtuh begitu ya. Namun apa yang dia lakukan? Ia bangkit dan menjadikan kekurangan ini menjadi sebuah tantangan untuk dia menaklukkan dunia. Dan Erik Meyer ya sampai ke Papua loh. Erik Weihenmayer ini sampai ke Papua. Kenapa? Dia termasuk yang menaklukkan puncak gunung Kartens di Papua. Ya, tapi bukan hanya di Papua saja, di puncak-puncak gunung yang lain ada 7 puncak gunung di 7 puncak benua. McKinley di Amerika Utara, ya, Aconcagua di Amerika Selatan, Everest di Asia, Elbrus di Eropa, Vincent Massif di Antartika, Kosciuszko di Australia, dan Kilimanjaro di Afrika. Puncak-puncak gunung tertinggi dia taklukkan, bahkan dalam keadaan buta. Tentu dia punya rekan-rekan, partner, teman-teman yang bisa memandu dia, orang-orang kepercayaan untuk memberikan komando, maju ke depan. Awas batu licin, hati-hati ada lapisan es yang tipis. Nah, saudara, tapi itu juga masih kurang efektif. Teman-temannya cari akal, kemudian menciptakan kode lewat lonceng kecil. Ya, ada lonceng kecil dibunyikan oleh temannya, sekaligus juga radio komunikasi. Nah, saudara, jadi kita melihat dengan banyak keterbatasan, kita mendengar kisah-kisah orang yang menginspirasi kita. Mau Kristen, mau nggak Kristen, pokoknya manusia itu punya kecenderungan, oke, sadar diri saya terbatas, oke, saya punya kekurangan, oke, saya punya kelemahan, oke, dunia tidak anggap saya, tapi saya mau berbuat sesuatu untuk diri saya sendiri, untuk dunia, kalau orang Kristen bahkan untuk Tuhan. Nah, kita mendengar banyak kisah-kisah kayak begitu kan. Kita banyak mendengar kisah-kisah penemu-penemu, bahkan ilmuwan-ilmuwan Kristen yang menjadi penemu-penemu, yang SMP, SMA-nya mungkin secara mata pelajaran akademik nilainya kurang. Ya, bahkan ada yang kemudian diberhentikan dari sekolah, bahkan ada yang tidak dianggap oleh gurunya karena gurunya putus asa mendidik dia. Tapi siapa menyana dengan kerja keras, dengan perjuangan, dengan menumbuhkan minat yang besar, dengan tekad, orang-orang yang mungkin di sekolah secara akademis nilainya kurang begitu ya, ternyata jadi orang sukses begitu ya, ternyata jadi penemu, ternyata menjadi ahli kimiawi yang terkenal, menjadi ahli fisika yang terkenal, penemu teknologi fisika, kimia, biologi yang terkenal. Nah, saya harap nanti di sekolah mungkin kalau ada ibadah-ibadah siswa bisa disinggung tokoh-tokoh seperti itu ya. Nah, teman-teman, intinya adalah manusia itu entah Kristen, entah bukan Kristen punya satu kecenderungan ya, bahwa saya tidak mau terpuruk, ya, saya mau bangkit, saya mau mengatasi kelemahan saya mau mengatasi kekurangan saya. Nah, dan dengan cara-cara yang lemah, kecil, terbatas, penuh kekurangan, kadang-kadang kita bisa melihat pencapaian-pencapaian besar. Kita bisa melihat keagungan, kebesaran, kesuksesan, keberhasilan, dan manusia kagum tepuk tangan. Wih, luar biasa, luar biasa. Kita semua kagum tepuk tangan. Nah, intinya dari cara-cara yang bodoh timbul sesuatu yang hebat. Dari cara-cara yang kelihatan remeh timbul hal-hal yang besar. Nah, intinya seperti itu. Nah, tetapi anehnya ketika Tuhan yang melakukan itu, ya, ketika Allah yang melakukan itu, menggunakan cara-cara yang remeh, menggunakan cara-cara yang lemah untuk mencapai hal-hal besar, manusia nggak bisa terima. Itu kan aneh ya. Kalau manusia yang mengalami, manusia terima. Tapi kalau Allah yang melakukan, manusia nggak terima. Ya, sama seperti begini ya. Suatu kali ada seorang pemudi tanya ke saya, Pak Cahyo, kenapa sih Allah memilih? Ya, kenapa Allah memilih? Kenapa ada konsep umat pilihan? Kenapa Tuhan tuh kelihatan tega dan pilih kasih ya? Ada orang diselamatkan, ada orang tidak diselamatkan. Kan Allah pilih kasih. Kenapa harus ada pemilihan Allah, predestinasi? Nah, saudara, saya hanya mengungkapkan satu ungkapan ya, meskipun ilustrasi ini tidak sempurna ya. Kalau manusia yang memilih, kalian belain mati-matian ya. Hak asasi manusia. Hak manusia untuk memilih. Manusia berhak untuk memilih. Kalian belain mati-matian. Padahal manusia orang berdosa. Segala pilihannya pun keluar dari dosa. Tercemar oleh dosa. Tetapi bicara soal hak manusia untuk memilih, kita bisa membela mati-matian. Aku berhak untuk memilih. Aku berhak untuk memutuskan. Wah, kalian bela mati-matian. Begitu ya. Tapi kalau Allah yang memilih, kalian mulai pikir-pikir.
kok Allah memilih ya, tega banget ya, Allah pilih kasih ya. Nah, kenapa kalau Allah yang melakukan kita curiga begitu? Padahal Allah itu maha besar, Allah itu maha adil, Allah tidak pernah tidak baik, Allah selalu baik, Allah kudus, Allah suci, sehingga segala keputusannya untuk memilih pasti keluar dari karakter yang suci, karakter yang adil. Kenapa kalau Allah memilih kita bilang Allah nggak adil? Kenapa kalau manusia memilih kita bilain mati-matian? Ya, kenapa kita nggak protes gitu? Misalnya, Pak Cahyo memutuskan untuk memilih Bu Lili menjadi istrinya. Kok kalian nggak protes? Malah yang cewek-cewek senang. Hore, Pak Cahyo pilih Bu Lili bukan pilih saya, gitu ya. Kalian malah senang ya karena Pak Cahyo pilih Bu Lili bukan pilih kalian, gitu ya. Kalian tidak protes, ya. Tapi kalau Tuhan pilih Pak Cahyo, Tuhan pilih orang-orang untuk menjadi umatnya, kalian protes. Nah, ini kadang-kadang manusia pikirannya nggak adil ya. Kalau udah bicara soal manusia, kepentingannya sendiri, sesamanya sendiri, manusia belain mati-matian. Kalau sudah bicara cara Tuhan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berprakarsa, manusia mulai curiga. Nah, ini sebetulnya keluar dari kehidupan manusia yang sudah tercemar oleh dosa. Kita semua ini sudah tercemar oleh dosa. Dan anehnya, dosa itu membuat kita tuh egois ya, selalu berpusat kepada diri. Manusia, 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 atau biasa dikenal dengan istilah antroposentris. Ya, antropo itu manusia, sentris itu berpusat. Jadi manusia berpusat kepada diri, tidak lagi teosentris. Theo itu Tuhan, sentris itu berpusat. Jadi berpusat pada Tuhan, berpusat pada Allah. Kita orang berdosa cenderungnya berpusat pada diri, pada manusia, tidak lagi berpusat pada Allah. Semua yang Allah bikin kita curigai, semua cara Allah kita curigai, semua yang Allah kerjakan kita anggap kebodohan. Nah, saudara ya, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Manusia ini jelas-jelas orang yang memusuhi Allah, ya, memusuhi Allah jauh di dalam batinnya, selalu curiga dengan Allah. Nah, ada ayat mengatakan begini, 1 Korintus 1 ayat 18 ayat 31. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Firman Tuhan mengatakan demikian, teman-teman, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saya ulangi ya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Mereka yang akan binasa itu maksudnya orang-orang yang memusuhi Allah, orang-orang yang tidak mau percaya kepada Allah. Nah, saudara, jadi Allah itu memutuskan begini, untuk menyelamatkan umatku yang berdosa ini, aku akan utus anakku yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapa yang baik itu mengutus putranya yang tunggal, Allah menjadi manusia, firman-Nya menjadi manusia. Dan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, yang harusnya dihukum, Allah yang jadi manusia ini menjadi manusia untuk menggantikan posisi kita menanggung hukuman itu. Mati di kayu salib. Nah, salib itu adalah hukuman yang paling hina di zaman Romawi. Hukuman hanya diperuntukkan untuk penjahat-penjahat yang paling kasar, paling jahat, paling hina, yang bukan orang Romawi. Nah, saudara, jadi kita melihat justru dengan diperhitungkan sama dengan penjahat. Allah itu menanggung hukuman, ya, kemudian menghapuskan dosa kita lewat kematiannya di kayu salib, ketika dia disalibkan seperti orang yang bersalah, padahal dia tidak bersalah sebetulnya. Dia menggantikan kita. Nah, saudara, dan orang-orang dunia, orang-orang yang memusuhi Allah ketika mendengar kisah salib ini, ketawa. Aduh, konyol sekali, orang Kristen bodoh sekali. Karena apa? Karena Allah kok jadi penjahat. Ya, Allah kok mati disalib. Sampai sekarang kita akan masih dengar dari orang-orang yang tidak percaya Yesus ya, ejekan-ejekan seperti itu. Tuh lihat, Allahnya orang Kristen kedinginan, ya, dipasang di gereja, dipaku, disalib gitu ya, nggak pakai baju begitu kan, kedinginan karena di gereja ada AC-nya. Jadi Allahnya orang Kristen yang disalib tuh kedinginan tuh, kena AC tuh, begitu ya. Jadi kita menerima ejekan-ejekan, masa Allah mati disalib, masa Allah mati kayak penjahat, Allah mati aja mereka sudah nggak percaya, nggak masuk akal, apalagi mati kayak penjahat. Nah, teman-teman, jadi bagi orang-orang yang memusuhi Allah, bagi kita-kita yang tidak mempercaya Yesus, itu adalah sebuah kebodohan. Orang Kristen ini orang paling bodoh di dunia. Lambangnya salib, lambang penghukuman. Masa orang dihukum, orang digantung kok disembah-sembah. Nah, saudara, jadi itu tidak masuk akal bagi mereka. Karena apa? Karena manusia merasa dirinya tuh dengan kekuatannya sendiri, dengan caranya sendiri, bisa untuk mengatasi masalah dosa, bisa untuk mencapai keselamatan, bisa untuk mencapai kehidupan abadi dengan caranya sendiri. Nah, tapi Allah mengetahui manusia tidak bisa. Ya, Allah perlu turun menjadi manusia, mati di kayu salib menggantikan posisi kita, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus yang adalah cara Allah itu diselamatkan. Jadi lewat sesuatu yang lemah timbul keselamatan, lewat sesuatu yang remeh, kelihatan remeh, timbul keagungan, lewat sesuatu yang kelihatannya bodoh, ya, muncul nampak hikmat Allah yang luar biasa, kehidupan kekal. Ya, saudara, jadi kita melihat bagi kita yang diselamatkan, bagi kita yang percaya Yesus, pemberitaan tentang salib menunjukkan kekuatan Allah. Ya, Allah sanggup menyelamatkan manusia dari cara-cara yang kelihatan bodoh. Ya, Allah sanggup menyelamatkan kita dengan cara-cara yang kelihatannya konyol.
Allah sanggup menyelamatkan kita dengan cara-cara yang di luar pemikiran manusia. Ya, dari yang kelihatan kurang, lemah, bodoh, Allah sanggup munculkan keselamatan dari situ. Nah, saudara, karena itu sekarang salib ya menjadi lambang kemuliaan. Satu sisi salib adalah lambang penghukuman, kayu yang kasar, kayu yang jelek, tempat penjahat digantung. Tapi sekarang di mata orang Kristen salib juga adalah lambang kemuliaan, ya, lambang kebesaran, lambang cinta kasih Allah, lambang penebusan, lambang hidup kekal. Nah, kita bisa melihat setan dikalahkan ketika Yesus mati di kayu salib, dosa dikalahkan ketika Yesus mati di kayu salib, kematian pun dikalahkan, kuasa kematian dikalahkan ketika Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Jadi kita melihat lewat salib justru ada kemenangan Allah. Nah, saudara, jadi kita melihat di sini apa yang nampak bodoh, apa yang nampak menjadi sesuatu kekonyolan, disitulah muncul keselamatan, muncul hidup kekal, muncul kemenangan. Nah, jangan kita kemudian menghina cara Allah ini, ya. Kalau kita mendengar kisah-kisah inspiratif di luar sana, bagaimana lewat kekurangan muncul keagungan, itu semua hanyalah cerminan. Karena itu judul tema khotbah kita adalah cerminan-cerminan cara Allah. Kalau kita mendengar kisah Nick Vujicic, kalau kita mendengar kisah dari Joni Eareckson Tada, kalau kita mendengar kisah dari orang yang tadi buta, Erik Weihenmayer, itu semua adalah cerminan-cerminan dari cara Allah. Bagaimana dari hal yang kelihatan kurang, kelihatan lemah, kelihatan bodoh, muncul keagungan, muncul kebesaran, muncul kabar baik, muncul berita yang luar biasa. Nah, saudara, itu hanyalah cerminan-cerminan cara Allah. Nah, karena itu, saudara, mulai sekarang, kalau kita mulai mendengar kisah-kisah inspiratif ya, kalau kita membaca kisah-kisah inspiratif ya, misalnya kita membaca ada orang yang buta, lumpuh, tapi kemudian jadi orang sukses, jangan hanya tiru semangatnya, jangan hanya tiru, wah aku harus seperti dia, bangkit dari kekuranganku, bangkit dari kelemahanku. Bukan hanya itu yang ditiru. Tapi setiap kali kita mendengar kisah inspiratif, sekarang ingat Kristus, ingat Allah. Bagaimana Allah pun cara-caranya seperti itu. Lewat hal-hal yang kelihatan bodoh, muncul keselamatan. Lewat hal-hal yang kelihatan di mata dunia itu adalah suatu kebodohan, ya, muncul kebesaran. Nah, harusnya sekarang kita melihat Allah dengan cara seperti itu, saudara ya. Jadi jangan anggap remeh lagi cara Allah bekerja, melainkan kita bersyukur. Setiap kali kita mendengar kisah inspiratif, ingat Kristus. Setiap kali kita mendengar kisah inspiratif, ingat Kristus. Cara-cara Allah yang di luar pemikiran kita. Nah, saudara, tentu dalam hal ini kita juga punya aplikasi lain. Ketika kita mendengar ada teman kita dalam kelemahan, ketika kita mendengar ada teman-teman kita ada di dalam keberadaan yang butuh dorongan, disitulah kita hadir untuk mendorong dia dan mengingatkan dia untuk tetap semangat, tetap bangkit. Jangan merasa jadi orang paling bodoh di dunia, jangan merasa jadi orang yang paling susah di dunia, jangan putus asa, apalagi bunuh diri. Kita beri semangat teman kita lewat kisah-kisah inspiratif itu, tapi kita ingatkan dia kepada Kristus. Bagaimana Kristus pun menyelamatkan dunia dengan menjadi kebodohan bagi dunia ini, ya, dengan memakai cara-cara yang kelihatan bodoh di dunia ini, dengan menjadi seorang penjahat, ya, untuk mencapai suatu keagungan, orang harus mengalami direndahkan. Nah, jadi kita juga bisa beri semangat ke teman-teman kita dan ingat karya Kristus yang berkorban bagi dia, menyelamatkan dia untuk dia bangkit dari keterpurukannya. Nah, saudara, ini juga kiranya memberikan semangat buat kita. Hari ini mungkin ada di antara kita yang merasa kurang, bodoh, jelek lah, dibully karena fisiknya. Dulu Pak Cahyo termasuk anak remaja yang suka dibully ya, karena Pak Cahyo dianggap jelek lah. Waktu itu disamakan dengan banyak hal lah, disamakan dengan artis yang paling jelek, disamakan dengan kendaraan bermotor lah apa. Jadi Pak Cahyo termasuk orang yang dihina-hina waktu remaja, tapi karena kasih Tuhan, ada orang-orang yang mencintai Pak Cahyo sadar Pak Cahyo dikasihi. Pak Cahyo berarti karena ketemu Tuhan yang mengasihi Pak Cahyo. Nah, saudara, jadi kalian juga harus seperti itu. Karena kadang lewat cara-cara yang bodoh, Allah bisa pakai kalian ya. Allah bisa pakai yang kurang-kurang seperti kalian, Allah bisa pakai yang lemah-lemah seperti kalian untuk menyatakan kebesarannya. Jadi jangan terpuruk, jangan putus asa, jangan minder, apalagi bunuh diri, ya. Nah, teman-teman, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita sekalian, menjadi berkat bagi kita sekalian.